Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Prabowo Subianto yang kita cintai dan kita doakan agar menjadi Presiden Republik Indonesia 2014-2019. Pak Hashim, Pak Murfi serta seluruh pimpinan partai koalisi yang hadir pada kesempatan ini dan seluruh penyelenggara acara ini. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa mengerti kemarin Pak Murfi datang menelpon saya mendadak dan minta saya hadir dalam acara ini. Saya bisa mengerti apa maunya Pak Murfi kemarin. Karena ketika PKS memutuskan berkoalisi dan Bapak Prabowo Subianto, saya yakin di luar sana banyak isu yang beredar. Ini koalisi antara seorang tentara dan Islam fundamentalis. Tapi saya juga menyampaikan hal yang sama ke Pak Prabowo sebelum kita memutuskan koalisi. Saya bilang sama beliau, saya panggil Mas waktu itu, saya bilang, Mas, kira-kira orang di luar sana, khususnya di dunia barat, kalau melihat kita berkoalisi akan seperti apa komentar mereka gitu loh. Beliau tanya kira-kira seperti apa? Saya bilang kira-kira akan begini, ini koalisi antara seorang ultranasionalis dan seorang Islam fundamentalis. Tapi saudara-saudara semuanya, masyarakat komunitas Kristiani pendukung Prabowo di sini ada Pak Glenny. Beliau dulu adalah widya iswara saya di Lemhanas tahun 2001. Jadi ini adalah panggung yang sangat baik untuk mengklarifikasi sangat banyak hal dan menghilangkan seluruh hambatan di antara kita untuk saling mencintai. Dulu sebelum saya lahir, saya tidak ditanya oleh Tuhan, tidak ditanya oleh Allah, kamu mau lahir sebagai ras apa? Kamu mau lahir di negeri mana? Kamu mau lahir dari orang tua siapa? Tiba-tiba saya lahir sebagai seorang Indonesia. Dan karena itu saya percaya bahwa menjadi orang Indonesia adalah sebuah takdir. Tapi menjadi seorang Muslim, menjadi seorang Kristen itu adalah pilihan. Jadi tidak ada yang perlu kita pertentangkan antara menjadi seorang Indonesia, seorang Muslim, seorang Kristen, seorang Hindu, seorang Buddha. Faktanya kita semua disatukan, dilahirkan di atas tanah yang sama. Kita makan dari beras yang tumbuh di atas tanah yang sama. Kita minum dari air yang mengalir di tanah yang sama. Dan karena itu wajah kita mirip-mirip. Jadi itu alasan yang paling penting untuk saling mencintai. Dan biarlah kita menikmati kebebasan kita masing-masing dalam hal pilihan agama, pilihan ideologi, dan lain-lainnya. Apa yang indah dalam koalisi Merah Putih ini adalah karena dalam koalisi ini ada jembatan yang menyatukan seluruh partai yang berbeda-beda dan juga agama yang berbeda-beda.
Makanya kita sebut koalisi merah putih. Supaya kita tahu bahwa begitu kita memutuskan untuk menjadi bangsa Indonesia, kita mempunyai satu identitas baru, namanya Indonesia. Dan semua identitas yang lain kita, identitas pribadi kita yang merupakan pilihan pribadi kita, itu menyatu di dalam identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Dan sekarang, begitu kita ingin memilih seorang presiden, yang kita pilih adalah seorang presiden untuk bangsa Indonesia. Bukan untuk sebuah agama tertentu. Bukan hanya untuk umat Islam. Karena itu ada seorang kawan saya tolong minta ke Pak Prabowo supaya membuat surat pernyataan akan melindungi umat Islam. Saya bilang surat itu diperlukan oleh semua pemeluk agama. Karena beliau akan menjadi seorang presiden bagi sebuah bangsa dari berbagai macam agama. Dan begitulah cara negara kita ini lahir. Dulu tidak ada yang namanya Indonesia. Ini adalah satu kawasan terdiri dari suku-suku, kerajaan-kerajaan kecil, tapi tiba-tiba disatukan oleh satu tantangan besar namanya penjajahan. Dan tidak satu pun dari kerajaan-kerajaan kecil ini atau suku-suku ini bisa menghadapi penjajahan itu sendiri. Jadi kita memerlukan satu identitas baru. Caranya dengan melebur seluruh identitas mikro kita dalam sebuah identitas yang lebih besar yang namanya Indonesia. Hanya dengan identitas baru itulah akhirnya kita semua yang ada di kawasan ini bisa eksis, mengusir penjajah dan membangun sebuah negara baru, sebuah bangsa baru. Dan karena itu kita membutuhkan sebuah dasar yang kokoh bagi bangsa baru dengan identitas baru itu. Dasar itu namanya Pancasila. Apa yang terpenting dari Pancasila adalah cara berpikir kolektif, yang saya sebut sebagai collective mind. Kita keluar dari identitas pribadi kita masing-masing, lebur dalam satu identitas besar namanya Indonesia. Dan salah satu tanda dari masyarakat yang maju peradabannya adalah kalau masyarakat itu bisa melampaui perbedaannya dan hidup secara bebas dan bertanggung jawab sebagai orang-orang yang saling mencintai. Sekarang kita semua dihadapkan oleh satu pertanyaan. Mengapa kita memilih Bapak Prabowo sebagai calon presiden kita? Calon presiden saya sebagai Muslim, calon presiden Anda sebagai Kristiani, dan calon presiden kita dari semua suku dan agama di Indonesia. Jika saya harus menjelaskan satu alasan, satu saja. Alasannya satu saja. Akal sehat. Akal sehatlah yang membuat kita mengambil keputusan mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden Indonesia. Negara ini punya persoalan seabrek. Kita perlu orang yang sarafnya cukup kuat untuk memikirkan masalah itu. Negara ini juga punya beban terlalu banyak. Kita perlu pundak yang kuat untuk memikul beban itu. Kita juga zalim dan aniaya kepada orang kalau kita memberikan orang beban yang tidak mampu dipikulnya. Jadi satu-satunya alasan memilih Prabowo sebagai calon presiden adalah akal sehat. Dan saya kira akal sehat mempertemukan saya sebagai Muslim dan saudara semuanya sebagai komunitas Kristiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera.